38人ぐらいの生徒さんがいたんですね、幼稚園の子が。そしたら全員賞もらえるんですよ。ああ、なるほど。とにかく全ての子供のパーソナリティをちゃんとよく見てあげていて、その子のパーソナリティを褒めて。Indonesia, tahun 1967. Suasana tegang mencekam. Jalanan dipenuhi dengan ketidakpastian dan ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Bangsa ini berada di persimpangan jalan. Setiap keputusan yang diambil akan menentukan nasib jutaan orang. Presiden Soekarno, bapak bangsa yang karismatik, tak lagi berkuasa. Sosok yang pernah memimpin dengan penuh semangat, kini menghadapi kenyataan pahit. Dicopot dari jabatannya, beliau bagai singa di musim dingin, terkurung di kediamannya. Hari-hari yang dulu penuh dengan aktivitas politik kini berubah menjadi kesunyian. Dewi Soekarno, lahir dengan nama Naoko Nemoto di Jepang sebelum perang, adalah sosok yang menarik dan penuh teka-teki. Kehadirannya membawa warna baru dalam kehidupan Soekarno. Pertemuan mereka, sebuah kisah yang dibisikkan dengan pelan, berkembang menjadi kisah cinta yang memikat bangsa. Mereka menjadi pasangan yang menginspirasi banyak orang. Sebagai ibu negara, Dewi Soekarno tampil di panggung dunia. Ia membawa nama Indonesia ke berbagai penjuru dunia, menunjukkan keanggunan dan kecerdasannya. Ia memancarkan keanggunan dan pesona, kehadirannya menjadi simbol identitas Indonesia. Namun, angin politik berubah. Situasi politik yang tidak menentu mulai mengancam posisi mereka. Peristiwa tahun 1965 meninggalkan bayangan panjang, dan tahun 1967 menandai titik balik. Kekuasaan Soekarno berakhir. Era baru dimulai, membawa perubahan besar bagi bangsa. Dengan jatuhnya Soekarno, dunia Dewi Soekarno pun terjungkir balik. Kehidupan yang dulu penuh dengan kemewahan dan pengaruh, kini berubah menjadi ketidakpastian dan tantangan baru. Meninggalkan Indonesia adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Dewi Soekarno, yang kehilangan posisinya, mencari perlindungan di luar negeri. Eropa, dengan janji anonimitasnya, menjadi tempat perlindungannya. Kehidupan yang ia tinggalkan, kehidupan penuh hak istimewa dan pengaruh politik, telah lenyap. Gantinya adalah kehidupan yang tenang, jauh dari sorotan publik. Namun pengasingan tidak mematahkan semangatnya. Dewi Soekarno yang selalu cerdik dan tangguh, membangun kehidupan baru untuk dirinya sendiri. Ia bergaul di kalangan sosial Eropa, namanya menjadi legenda yang dibisikkan. Peristiwa tahun 1965 telah mengubah lanskap politik Indonesia secara permanen. Soekarno, yang pernah dipuji sebagai bapak bangsa, menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Tahanan rumah, sebuah langkah strategis oleh kekuatan yang sedang naik daun, Soeharto, secara efektif membungkam Bung Karno, yang dulu perkasa. Rakyat Indonesia yang terbiasa dengan pidato berapi-api dan kepemimpinan karismatik Soekarno, merasa limbung. Pemimpin mereka, orang yang telah membimbing mereka menuju kemerdekaan, telah tiada. Dilarang akses ke pers, gerakannya dibatasi. Soekarno menjadi bayangan dirinya yang dulu. Bangsa ini meratapi ketidakhadirannya. Suara Soekarno yang dulu menjadi sumber inspirasi, digantikan oleh keheningan yang meresahkan. Bagian 4, Bayangan Orde Baru, Kebangkitan Jaring Intelijen Soeharto. Dengan jatuhnya Soekarno, era baru dimulai di Indonesia. Jenderal Soeharto, seorang pria dengan tekad yang tenang, muncul dari bayang-bayang untuk mengambil kendali. Orde Baru, sebutan untuk rezimnya, menjanjikan stabilitas dan kemajuan. Namun di balik lapisan ketertiban itu tersembunyi sisi gelap. Soeharto yang sangat menyadari betapa rapuhnya cengkramannya pada kekuasaan, memahami pentingnya kendali. Maka dimulailah perluasan sistematis aparatus intelijen Indonesia. Badan-badan intelijen yang dulunya terpecah-pecah, berada di bawah kendali langsung Soeharto. Ketakutan menjadi senjata yang ampuh. Bagian 5, Bisikan dalam Bayangan, mengungkap Badan Intelijen Soeharto. Di jantung Orde Baru Soeharto terdapat jaringan badan intelijen yang rumit. Badan-badan ini, yang beroperasi dengan efisiensi yang kejam, menjadi mata dan telinga rezim. Salah satu yang paling ditakuti adalah BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Negara. Bertugas mengumpulkan intelijen domestik, jangkauan BAKIN sangat luas. Agen-agennya, yang sering direkrut dari militer dan polisi, menyusup ke setiap tingkat masyarakat Indonesia. Lalu ada BIA, Badan Intelijen Angkatan Darat, yang bertanggung jawab atas ancaman eksternal. Badan-badan ini menciptakan atmosfer paranoia dan ketakutan.
Bagian 6, Harga Perdamaian, Reparasi Jepang dan Pemulihan Indonesia. Saat Indonesia bergulat dengan pergolakan politik tahun 1960-an, warisan masa lalunya yang lain juga meninggalkan bayangan panjang pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pendudukan ini tidak hanya membawa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Setelah perang, Jepang, yang berusaha membangun kembali kedudukannya di dunia internasional, setuju untuk membayar reparasi kepada negara-negara yang pernah didudukinya. Ini adalah bagian dari upaya Jepang untuk memperbaiki citranya dan membangun hubungan diplomatik yang lebih baik dengan negara-negara Asia. Indonesia, yang hancur akibat perang, merupakan penerima utama reparasi ini. Negara ini sangat membutuhkan bantuan untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur dan memulihkan ekonomi yang terpuruk. Reparasi, yang dibayarkan secara bertahap, datang dalam berbagai bentuk hibah, pinjaman, dan bahkan transfer teknologi dan keahlian Jepang. Bantuan ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga melibatkan pengiriman tenaga ahli Jepang untuk membantu proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Dana ini dimaksudkan untuk membantu Indonesia membangun kembali infrastrukturnya dan mengembangkan ekonominya. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya didanai oleh reparasi ini, IMA, yang sangat membantu dalam mempercepat proses pemulihan. Dampak reparasi terhadap pemulihan pasca Perang Indonesia merupakan isu yang kompleks. Meskipun ada banyak manfaat yang dirasakan, ada juga tantangan dan kontroversi yang muncul terkait dengan cara dana tersebut digunakan dan distribusikan. Bagian 7. Warisan era yang bergejolak, refleksi atas transformasi bangsa. Tahun-tahun setelah jatuhnya Soekarno dari kekuasaan adalah masa transformasi yang mendalam bagi Indonesia. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi struktur politik, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bangsa yang dulu penuh semangat revolusioner, kini bergulat dengan warisan pergolakan politik dan pemerintahan otoriter. Banyak yang merindukan masa lalu yang penuh harapan, sementara yang lain berjuang untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru. Dewi Soekarno, yang hidup di pengasingan, menjadi simbol era yang hilang ini. Kehadirannya di luar negeri mengingatkan kita pada masa-masa penuh gejolak dan perubahan yang cepat. Hidupnya, yang dulu terjalin dengan takdir sebuah bangsa, kini terbentang dalam bayang-bayang. Namun, pengaruhnya tetap terasa, terutama di kalangan mereka yang masih mengingat masa kejayaan Soekarno. Tahanan rumah Soekarno menjadi pengingat terus-menerus akan harga perbedaan pendapat. Ini adalah masa di mana kebebasan berbicara dibatasi, dan banyak yang harus membayar mahal untuk keyakinan mereka. Aparatus intelijen Soeharto membayangi masyarakat Indonesia. Mereka beroperasi dengan kekuatan penuh, memastikan bahwa setiap ancaman terhadap rezim ditangani dengan cepat dan tegas. Reparasi Perang Jepang, meskipun dimaksudkan untuk membantu pemulihan Indonesia, menjadi sumber kontroversi. Banyak yang merasa bahwa bantuan tersebut tidak cukup untuk menutupi kerugian yang diderita selama perang. Saat Indonesia memasuki abad ke-21, warisan era yang bergejolak ini terus membentuk lanskap politik dan sosialnya. Generasi baru menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi bayang-bayang masa lalu tetap mempengaruhi arah masa depan bangsa ini.